Bapa, ambil alih suasana ini. Kehadiran-Mu bukan hanya di ruangan ini, tapi juga di ruangan-ruangan di mana anak-anak-Mu sedang mengikuti live streaming ini. Bapa, biar kami memiliki sukacita surgawi dan menjadi takjub terhadap kebenaran-Mu yang Kau sampaikan, Bapa. Bapa, biar kami mendengar suara-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran yang tertuang dari hati-Mu, Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Saudara, saya minta saudara bisa mengambil tempat posisi duduk yang nyaman. Kita seakan-akan ada di gereja, tidak sedang sambil makan malam atau ngemil. Kita perhatikan kebenaran firman, dan kalau kita rendah hati, kita benar-benar memandang bahwa kita sedang mendengar nasihat Tuhan, nasihat Bapa di surga, maka kita tidak mengerjakan yang lain. Tetapi kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan ini, saudaraku. Pada hari Selasa yang lalu saya membahas Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36, peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Ya saudara, Getsemani itu artinya tempat perremukan. Buah zaitun yang keras diremukkan sehingga menghasilkan minyak yang memiliki multifungsi, sangat berguna, ya. Di pertemuan yang lalu saya membahas pergumulan Tuhan Yesus, ya. Ketika Ia memanggil Aba, ya Bapa, menunjukkan hubungan eksklusifnya dengan Bapa, menunjukkan imannya kepada Bapa. Iman itu bukan hanya mempercayai sesuatu, tapi iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Bapa. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Bapa, ya, Yesus tetap memilih menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan inilah yang dihasilkan, saudaraku, ketaatan. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan yang tidak bersyarat, unconditional obedience atau unconditional submission. Ketaatan yang tidak bersyarat. Puncak penderitaan Yesus di kayu salib dan puncak kemenangannya pada waktu kebangkitan. Tetapi pintu gerbang kemenangannya di Taman Getsemani ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendak-Mu lah. Ia lulus di Taman Getsemani, maka dia bisa meniti jalan penderitaan dan menyelesaikan karya keselamatan yang Bapa percayakan kepadanya. Tempat peremukan itu menghasilkan komitmen yang bulat, tekad yang utuh, sehingga dia dengan mantap naik ke Bukit Kalvari. Saudara, apa yang saya kemukakan minggu lalu bagian dari sikap Alkitabiah menghadapi COVID-19, dan sekarang sikap yang Alkitabiah menghadapi COVID-19 seri atau episode yang keempat. Beberapa kali saya kemukakan, jadikan COVID-19 ini
sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan iman, meningkatkan kehidupan rohani, meningkatkan karakter kita, meningkatkan keserupaan kita dengan Yesus, kesempurnaan seperti Bapa, dan sampai pada perubahan kodrat. Sebab tidak mungkin Allah mengizinkan wabah yang mendatangkan penderitaan banyak orang ini tanpa ada maksud yang lebih berharga, maksud yang lebih besar dari segala penderitaan yang dialami manusia. Kalau COVID itu karena kesalahan manusia, manusia harus menuai apa yang dia tabur. Kita ikut menuai. Kalau COVID ini dikarenakan kesalahan manusia, lalu Allah memberikan hukuman atau disiplin, maka kita harus menerimanya. Tetapi apakah COVID itu karena kesalahan manusia atau karena memang didatangkan Allah? Dua-duanya Allah mengizinkan. Dan di balik itu pasti ada maksud. Saudara, kalau orang tua memukul anak, menghukum atau mendisiplin, itu bukan sekedar karena orang tua mau memuaskan ego, emosi atau kemarahannya. Kecuali orang tua yang tidak matang atau tidak dewasa. Allah Bapa yang sempurna mengizinkan wabah COVID-19 ini dialami dunia. Secara khusus kita juga alami sebagai anak-anak Allah. Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, jadikan COVID-19 ini, jadikan wabah COVID-19 ini sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan iman, kehidupan rohani atau karakter kita. Hal ini akan menambah nilai diri kita di hadapan Allah. Ujian itu mendatangkan peningkatan kualitas, peningkatan mutu atau naik kelas. Wabah COVID-19 ini harus menambah nilai diri kita di hadapan Allah. Menambah kedewasaan iman, kedewasaan rohani, perubahan karakter. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, kalau Allah menguji aku akan muncul seperti emas. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menguji batin. Sama dengan menilai diri setiap insan. Allah menilai dunia ini secara makro dan menilai setiap individu secara mikro. Allah memberikan pengujian untuk meningkatkan kualitas. Tetapi sebaliknya pasti di pihak lain, manusia yang sudah rusak akan bertambah menjadi rusak. Allah menguji melalui kesukaran hidup dan masalah. Seperti yang dialami Ayub, saudaraku. Kata menguji dalam teks aslinya di Ayub 23 ayat 10 ini adalah bahkan, examine, to examine, menguji, to try, to prove, untuk membuktikan, to test. Kata ini juga terdapat di banyak ayat di dalam Perjanjian Lama, seperti